Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu pertanyaan nih yang muncul dari sumber-sumber Anda. Pertanyaannya gini, apa para pemimpin sekarang jadi terlalu emosional ya? Kita kan sering lihat ya, pemimpin nunjukin perasaan di depan umum. Ada yang marah, sedih, bahkan sampai nangis. Yuk kita coba bedah bareng, apa sih kata sumber-sumber ini soal batasannya? Iya, ini menarik banget sih pertanyaannya. Karena ini nyangkut ekspektasi kita ya kan, versus ya realitas kepemimpinan itu sendiri. Sumber-sumber yang Anda kasih ini nunjukin ada perbedaan penting loh. Antara nunjukin emosi tapi terkendali, sama jadi orang yang dikuasai emosi gitu. Ada juga bahasan menarik soal sebenarnya orang tuh maunya pemimpin nunjukin emosi yang kayak gimana sih? Nah, ngomongin soal harapan nih, kan sering denger tuh pemimpin harus otentik. Kalau dari sumber-sumber ini, otentik dalam konteks emosi pemimpin tuh artinya apa ya? Apa berarti harus blak-blakan aja gitu, semua perasaan dikeluarin? Ternyata nggak sesimpel itu juga. Kayaknya sumber-sumber Anda ini bilangnya gini, yang dicari itu bukan jujur emosional mentah gitu aja, tanpa filter. Yang lebih penting itu justru resonansi emosional. Jadi orang itu cenderung nyambung kalau emosi yang ditunjukin pemimpin itu sejalan sama apa yang mereka rasain juga. Atau paling nggak yang mereka anggap pas lah buat isu itu. Emosi di sini tuh kayak sinyal kuat dari pemimpin, ini penting nih, ayo perhatiin bareng-bareng. Jadi lebih ke empati yang strategis gitu ya, bukan sekedar curhat colongan. Oke, jadi kuncinya di resonansi ya. Terus gimana sumber-sumber ini bedainnya antara pemimpin yang ya sesekali nunjukin emosi sama pemimpin yang kayaknya selalu emosional gitu. Batasnya di mana tuh? Nah, ini nih, masuk ke inti salah satu diskusi di sumber Anda. Yang menekankan kalau air mata itu boleh aja, asal jarang. Gitu katanya. Contohnya kan diangkat tuh, Presiden Obama yang pernah kelihatan nangis, buat yang ngerasain sentimen yang sama, momen itu bisa bikin koneksi makin kuat, bisa memanusiakan pemimpin juga. Tapi ya, buat yang nggak ngerasain hal yang sama, dampaknya bisa beda. Mungkin malah dianggap, lemah nih. Jadi kuncinya itu di frekuensi sama konteksnya. Nunjukin emosi kuat sesekali mungkin malah jadi aset. Tapi, nah ini, kalau seorang pemimpin kelihatan emosional terus-terusan atau gampang banget meledak, sumber-sumber ini ngelihatnya sebagai potensi hambatan serius buat kepemimpinannya. Menarik banget soal frekuensi itu. Tapi di sisi lain bukannya ada juga ya dorongan biar pemimpin nunjukin kerentanan, vulnerability gitu, buat bangun kepercayaan. Gimana tuh nyimbanginnya biar nggak kelihatan terlalu emosional? Betul, betul. Konsep kerentanan tapi ya, ini beda sama kelemahan loh ya. Dan empati itu memang penting banget menurut sumber-sumber lain buat bangun hubungan. Tapi ya disinilah munculnya yang disebut paradoks otentisitas. Pemimpin itu nggak bisa gitu aja nge-share semua keraguan atau gejolak batinnya. Apalagi kalau lagi krisis atau pas kepercayaan belum kuat-kuat amat. Perlu yang namanya kelincahan emosional atau emotional agility. Ini kayak kemampuan buat ngerasain panasnya emosi, tapi nggak sampai kebakar gitu. Terus secara sadar milih respons yang paling pas sama nilai dan tujuan. Bukan cuma reaksi impulsif aja. Kalau gitu sumber-sumber ini ada nyinggung juga nggak soal beda pandangan orang ke pemimpin cowok sama cewek yang nunjukin emosi? Ada. Isu ini diangkat secara eksplisit kok di materi yang Anda berikan. Disebutin ada realitas yang mungkin kerasa nggak adil ya. Kalau pemimpin perempuan itu seringkali dapat standar yang lebih ketat. Atau dinilai lebih keras gitu kalau nunjukin emosi. Misalnya marah. Dibanding rekan prianya. Ini dicatat sebagai bias yang ya perlu kita sadari lah pas ngelihat atau nilai ekspresi emosi pemimpin. Jadi, oke, setelah lihat semua ini nih, benang merah utamanya apa dong? Keterampilan kunci yang paling penting menurut sumber-sumber ini. Intinya sih balik lagi ke dua hal utama. Kesadaran diri, self-awareness ya, sama kemampuan buat ngelola atau meregulasi emosi. Emotional regulation. Pemimpin yang efektif, yang menurut sumber-sumber ini, itu mereka yang kenal sama perasaannya. Paham dampaknya apa, terus secara sadar milih gimana, dan apakah emosi itu perlu diekspresikan demi tujuan bersama. Jadi mereka nggak dikendaliin sama luapan perasaan sesaat gitu aja. Ini bukan soal nahan emosi ya, tapi ngelolanya dengan cerdas. Wah, pembahasannya kayak nuansa banget ya. Jelas banget kalau emosi dalam kepemimpinan itu kayak pisau bermata dua ya. Bisa jadi alat yang kuat banget buat koneksi, tapi ya bisa juga jadi bumerang kalau nggak dikelola dengan pas. Ada garis tipis gitu ya antara otentisitas, strategi,
sama jadi terlalu dikuasai perasaan. Tepat sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda renungkan sendiri di rumah pas Anda lihat seorang pemimpin nunjukin emosi yang kuat, entah itu nangis, marah, atau mungkin senang banget. Gimana Anda secara pribadi menilainya? Di mana sih letak batas personal Anda antara ekspresi manusiawi yang wajar sama tanda kalau wah ini kayaknya udah nggak stabil nih dalam konteks kepemimpinan? Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya.